Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip Pareto untuk manajemen keuangan yang lebih baik. Prinsip 80/20 Pareto atau biasa disebut Pareto Principle adalah salah satu strategi untuk membantumu fokus kepada hal-hal penting sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih. Prinsip 80/20 Pareto ini menyatakan bahwa 80% hasil berasal hanya dari 20% usaha yang dilakukan. Prinsip ini bisa kamu terapkan di mana saja dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bisnis, urusan bekerja, hingga mengatur finansial. Dalam hal finansial, menggunakan prinsip ini untuk mengatur keuangan bisa dibilang lebih sederhana dari yang lain. Lalu bagaimana cara menerapkan prinsip 80/20 di kehidupan finansial sehari-hari? Yaitu coba alokasikan secara konsisten. Dalam menerapkan prinsip 80/20 Pareto ini, kuncinya adalah kamu hanya perlu mengalokasikan 20% dari penghasilan untuk disimpan dan 80% untuk keperluan lain. Mulailah dengan mengatur fitur auto debit yang biasanya tersedia di bank dan mengaturnya untuk menarik dana ke akun tabungan setiap kali habis menerima penghasilan. Kalau tidak bisa, kamu harus konsisten menyimpan langsung secara manual 20% dari penghasilan ke rekening tabungan sehingga sisanya bisa kamu gunakan untuk keperluan lain. Direkomendasikan kamu memiliki 2 rekening untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan. Jadi investasi juga jadi lebih mudah dilakukan. Pilihlah rekening tabungan yang memiliki biaya administrasi rendah atau gratis, supaya kamu tidak perlu mengeluarkan uang lagi setiap kali melakukan transfer. Walaupun sedikit, tetapi akan jadi biaya yang lumayan kalau dilakukan secara rutin. Selain itu, kalau memungkinkan, kamu bisa memiliki rekening tabungan yang tidak memiliki kartu, sehingga tak akan tergerak untuk menggunakannya. Lalu simpan 20% dana dengan tepat. Setelah mengetahui dan tahu bagaimana berinvestasi dengan prinsip 80/20 Pareto ataupun untuk menabung, bagi kembali 20% dana yang kamu sisihkan, 10% untuk investasi dan 10% untuk menabung. Paling tidak, kamu harus memiliki sumber dana yang mana keduanya memiliki tujuan keuangan berbeda. Menabung artinya menyimpan uang milikmu yang nantinya bisa digunakan sebagai dana darurat. Jadi saat ada keadaan tak terduga terjadi, tidak akan mengganggu arus kas finansial dan kamu tidak perlu melakukan hutang sana-sini dalam memenuhinya. Investasi berarti mengembangkan aset yang kamu miliki, dalam hal ini adalah uang. Dengan melakukan investasi, kamu akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan, sehingga aset milikmu tidak akan tergerus dengan inflasi di masa depan nanti. Berdasarkan waktu, ada 2 investasi yang bisa kamu pilih, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Biasanya, investasi jangka pendek cocok dilakukan kalau kamu mengetahui bahwa kamu membutuhkan dana nominal tertentu pada waktu tertentu, seperti jalan-jalan ke luar negeri atau membeli kendaraan baru. Sedangkan investasi jangka panjang memiliki tenor atau jangka waktu lebih lama. Namun imbal hasil yang dihasilkan juga lebih konsisten sehingga cocok bagi kamu dengan kebutuhan jangka panjang seperti biaya menikah, dana pensiun, atau tabungan pendidikan anak. Lalu, investasi apa yang lebih menguntungkan? Berbicara soal keuntungan, sebenarnya keduanya sama, hanya jangka waktu saja yang berbeda. Bahkan kamu juga bisa melakukan investasi jangka panjang dan pendek secara bersamaan. Lalu tips lainnya yaitu menghemat 80% dana yang dikeluarkan. Cara menerapkan prinsip 80/20 selanjutnya adalah dengan fokus dengan 80% dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya, 80% dana ini akan kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari yang pokok hingga sekunder. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghemat pengeluaran tersebut? Yaitu cari cara lebih murah untuk mendapatkan hal yang kamu inginkan, hindari transaksi dengan debit atau kartu kredit kalau tidak bisa mengontrolnya, membawa bekal dari rumah daripada makan di luar,
Kalau memang harus makan di luar, bawalah air minum sendiri dalam botol. Selain lebih hemat, juga bisa mengurangi pengeluaran makan siang. Lalu tips terakhir yaitu jangan berhenti di 80/20. Aturan 80/20 adalah batas minimum. Jadi setelah kamu berhasil melakukan prinsip 80/20 secara konsisten, jangan berhenti di situ dan cobalah menambah porsi yang kamu alokasikan untuk tabungan. Dorongan dirimu untuk menerapkan aturan 70/30 atau 60/40. Semakin banyak dana yang kamu sisihkan, maka semakin besar kesempatan kamu untuk memiliki dana lebih banyak di masa depan. Dana ini bisa kamu pakai untuk berbagai macam, mulai dari dana pensiun, mengembangkan portofolio aset lebih besar, modal bisnis, hingga membeli barang-barang yang diinginkan. Itulah yang perlu kamu tahu tentang prinsip 80/20 Pareto dan bagaimana cara menerapkannya dalam mengelola kehidupan finansialmu. Selamat mencoba dan semoga ini berhasil. Semoga juga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.